Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abah Tony, channel tempat berbagi pengalaman di bidang elektronika atau di bidang teknik lainnya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang kebetulan singgah di channel kami. Channel ini berbagi tentang pengalaman-pengalaman sehari-hari di dunia elektronika. Kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi berbagi untuk demi kemajuan kita bersama. Mudah-mudahan teman-teman yang singgah di channel ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan hidupnya, keberkahan rezekinya, dan senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami akan berbagi tip sederhana, tip ringan, yaitu tentang kabel mikrofon dan jacknya, yaitu jack XLR. Mungkin kita akan sedikit kupas terlebih dahulu apa itu pengertian dari XLR-nya. Kita mengerti, biasa menyebut dengan jack XLR. Apa itu kepanjangannya? Jack XLR itu adalah kepanjangan dari Extra Line Return. Ya, jadi XLR ini singkatan dari Extra Line Return. Tapi ada juga yang memberikan kepanjangan lain. Kalau di sejarahnya memang disingkat dengan atau kepanjangan dari Extra Line Return. Tapi ada salah seorang tokoh audio nasional yang cukup terkenal, itu yang memberi kepanjangan dengan Extra Live Reverse. Ya, reverse. Ya, tidak terlalu salah sih, karena maknanya juga bisa logis. Karena apa? XLR ini kan terdiri dari tiga kabel, tiga saluran. Ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Nomor 2 ini adalah untuk sinyal positif. Nomor 3 ini untuk sinyal negatif. Dan nomor 1 adalah untuk sinyal ground. Dan ini shieldnya, pelindungnya. Nah, jadi jack XLR ini memiliki 3 kaki ya. Jadi ada kaki 1, 2, 3. Kaki 1 untuk sinyal ground, kaki 2 untuk sinyal positif atau disebut hotnya. Atau dalam definisi atau kepanjangan yang kedua itu nih live-nya. Kemudian ini yang cold, kutub negatifnya, sinyal cold. Atau yang ini disebut reverse-nya. Reverse artinya kebalikan. Kalau di sini positif, berarti di sini negatif. Jadi itu penjelasan singkatnya. Mungkin teman-teman perlu mengetahui juga sejarahnya
ada saluran XLR ini mulai kapan. Nah, kita perlu sedikit tahu tentang sejarah ya. Jadi ada seorang yang boleh dikatakan menemukan saluran ini, bahwa saluran XLR ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama James Cannon ya, bernama James Cannon. Nah, makanya dari namanya saja kita sudah tahu bahwa akhirnya Jack ini dikenal dengan nama Jack Cannon, karena memang penemu daripada saluran ini atau Jack ini adalah James Cannon. James Cannon sendiri punya sebuah perusahaan yang namanya Cannon Electric Company. Cannon Electric Company yang didirikan sekitar tahun 1950-an. Tapi ada yang menyebut di sumber lain 1940-an. Saya tidak tahu yang benar yang mana, tapi dari dua sumber itu ada 2 tahun yang berbeda. Ada yang mengatakan 1940-an, ada yang mengatakan 1950-an. Yaitu seorang yang bernama James Cannon, yang akhirnya Jack XLR ini sekarang kita kenal di sehari-hari kita dengan Jack Cannon, karena memang yang pertama kali memperkenalkan adalah seorang yang bernama Jack Cannon. Oke, baiklah. Kenapa kok kita menggunakan saluran XLR? Kenapa kita menggunakan saluran XLR? Apa bedanya dengan saluran-saluran lain ya, yang dengan umpama 2 kabel? Nah, ini penting sekali teman-teman. Kalau kita ingin menyambung mic kita dengan mixer yang jaraknya cukup jauh. Kalau dengan kabel biasa itu sekitar maksimal 3 meter. Kalau dengan kabel yang 2 kabel itu dengan jack Akai Akai mono. Tapi kalau dengan jack Akai mono kemudian ditarik kabel yang cukup panjang, nanti pasti berdampak pada noise. Nah, ini yang jadi masalah. Noise inilah nanti yang akan jadi masalah, yang ikut dikuatkan oleh amplifier kita. Nah, maka dari itu untuk menyelesaikan noise yang timbul, itu maka dengan menggunakan 3 saluran ini adalah memang cara yang standar yang digunakan di dunia profesional. Baiklah, kita coba lihat mengapa harus dengan 3 saluran. Kita tahu bahwa tadi jack XLR itu ada 3 saluran. Yang ini groundnya, yang ini kaki 2 berarti untuk positif atau hotnya, yang kemudian ini adalah kaki 3 adalah sebagai coldnya, sinyal negatif. Ketika hanya menggunakan 2 saluran, katakanlah saluran ini dengan ini saja, ketika terjadi noise di sini, maka noise itu akan tetap terbawa sampai kepada saluran input kita. Nah,
Jadi noise-nya itu akan terbawa sampai ke saluran input. Jadi noise-nya masuk ke sini. Itu kalau kita menggunakan saluran dengan 2 kabel. Nah, kelebihannya kenapa menggunakan 3 saluran dengan 3 kabel, maka dengan adanya ini sebagai sinyal negatif, antara sinyal positif dan negatif ini akan saling meniadakan, atau kita sebut dengan saling cancel ya. Jadi antara sinyal yang ada di sini, noise yang ada di sini, dengan noise yang ada di sini, itu akan terjadi cancellation. Jadi saling meniadakan. Nah, dengan saling meniadakan ini hasilnya adalah bahwa sinyal yang masuk ke sini itu akan semakin diperkecil noise-nya. Nah, tapi tentu ada keterbatasannya juga. Keterbatasannya adalah kalau ditarik semakin panjang, mungkin di atas 100 meter, itu juga nanti sudah akan muncul lagi sinyalnya. Meskipun ada keterbatasan, tapi tetap ini masih solusi yang terbaik untuk analog ya. Untuk analog. Nanti kalau di digital ada beda lagi, karena digital itu tidak mengenal seperti itu, tidak seperti analog, karena digital itu nanti sudah prinsipnya adalah digital 010101, sinyal dikirim sepanjang berkilo-kilometer, itu bisa jadi sinyalnya tetap stabil, itu kalau digital. Tapi ini kita bicara analog. Kenapa kita menggunakan kabel XLR sebagai solusi untuk agar sinyal stabil? Itu karena alasannya apa? Yang dikirim adalah sinyal positif, sinyal negatif, di mana antara sinyal positif dan negatif ini akan saling meniadakan noise, sehingga yang sampai ke sini adalah sinyal yang noise-nya sudah sangat dikurangi. Mungkin tidak 100% hilang, tapi sudah betul-betul drop noise-nya, sehingga sinyal yang dikirim ke input ini akan lebih baik. Tapi jangan lupa juga kualitas kabel juga punya pengaruh, terutama di dalam masalah ini groundingnya. Kalau kabel yang kurang baik, di mana serabutnya minim, juga punya pengaruh yang besar, karena kurang bisa melindungi sinyal yang ada di sini dari interferensi. Makanya kabel yang mahal, kabel mic yang cukup mahal seperti mungkin Mogami atau Klotz, itu memiliki saluran ground yang bagus dengan tembaga yang murni, dan tentu harganya jauh lebih mahal dari kabel yang murah. Jadi itu teman-teman, bahwa kabel XLR itu bagaimana kita cara menyambungnya, dan itu menjadi solusi bagi kita dalam memasang ke mixer dari mikrofon. Kita lihat contohnya di sini. Ini terdiri dari 3 pin ya. Yang tengah ini adalah kaki nomor 3, yang ini 2, yang ini 1. Nah, kaki 1 ini kita hubungkan dengan ini, dengan besi yang ada di sini, yang nanti besi ini nempel pada bodi ya, pada bodi mic ini. Jadi begitu cara penyambungannya.
jangan sampai kaki nomor 3 digabungkan dengan kaki nomor 1. Ini adalah sebuah kekeliruan ya teman-teman. Karena kaki nomor 3 ini nanti yang akan masuk input sinyal negatif, sinyal minus. Ini positif, ini minus, kemudian ini groundingnya. Kalau ini dan ini digabung ya sama saja, tidak saluran balance namanya. Tetap unbalance karena sinyal negatifnya tidak bekerja. Maka agar sinyal negatifnya bekerja dan saling mengcancel noise yang ada di sepanjang saluran kabel ini, saluran minusnya dengan kaki nomor 1 tidak boleh digabung. Demikian teman-teman video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di saat yang lain kita akan mencoba membandingkan saluran yang unbalance dengan saluran yang balance. Mungkin juga sekaligus kita membandingkan kabel mic yang bagus dengan kabel mic yang kurang bagus, nanti bedanya apa. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari kita senantiasa berbagi untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.